Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiana Priskila Walintukan. Halo, perkenalkan nama saya Heldiana Samar, mahasiswa kelas lanjutan tahun ajaran 2020-2021, program studi Ilmu Keperawatan Unsrat. Kami berdua akan memberikan contoh video roleplay tentang komunikasi, informasi, dan edukasi persiapan persalinan bagi ibu dan keluarga. Video ini sebagai tugas mata kuliah keperawatan maternitas, program studi ilmu keperawatan unsrat dengan dosen mata kuliah Nurse Maria Lupita Nena Meo MK. Pemeran sebagai bidan yaitu saya Kristiana Priskila Walintukan, dan pemeran sebagai ibu teman saya Heldiana Samar. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Bidan. Selamat pagi. Ibu, bapak, mari duduk di sini dulu ya. Wah, udah mau masuk 7 bulan ya kan Bu ya, kalau nggak salah. Ya Ibu Bidan, semakin dekat waktu melahirkan perasaan saya jadi takut. Emangnya ada hal-hal apa yang Ibu khawatirkan? Begini Bu Bidan, ini kan kehamilan pertama saya, jadi sedikit khawatir dengan persalinan nanti. Oh iya, berhubung waktu persalinan semakin dekat, maka saya akan memberitahukan, akan menjelaskan kepada ibu dan keluarga bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika akan menghadapi persalinan, ya. Jadi hal-hal yang harus disiapkan ketika akan menghadapi persalinan itu yang pertama, membuat rencana persalinan. Membuat rencana persalinan di situ ada ibu dan keluarga menentukan di mana tempat di mana ibu akan melahirkan, bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit. Yang kedua, ibu juga bisa menentukan di mana siapa yang akan menolong ibu saat persalinan, bisa dokter ataupun tenaga medis yang lain seperti bidan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara ibu untuk menghubungi tenaga kesehatan tersebut. Yang keempat yaitu transportasi apa yang akan digunakan ketika saat ibu di rumah untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang ada. Jadi dipersiapkan itu transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan yang dipilih oleh ibu. Dan berikutnya yaitu keluarga siapa yang akan menemani ibu selama persalinan, entah itu suami ataupun keluarga yang lain seperti kakak, adik ataupun orang tua. Dan kemudian yang tidak kalah penting yaitu biaya yang dibutuhkan untuk persalinan. Tapi kan sekarang sudah ada BPJS, semua biaya persalinan baik itu persalinan normal ataupun operasi atau ada penyakit lain itu ditanggung semua oleh BPJS. Terus yang harus diperhatikan yaitu juga membuat rencana pembuatan keputusan ketika tidak diminta-minta terjadi kegawat daruratan dalam persalinan. Contohnya setelah diperiksa ada hal-hal yang harus ditangani di fasilitas kesehatan yang lebih dalam fasilitasnya. Misalnya kalau ibu melahirkan di puskesmas, ketika ditemukan penyulit-penyulit dalam melahirkan dan ketika akan dirujuk, maka harus ada seseorang, entah itu bapak ataupun ibu, yang harus membuat keputusan ketika akan dirujuk. Termasuk juga persiapan donor darah. Yang berikutnya yaitu mempersiapkan barang-barang apa yang akan dibawa saat persalinan. Untuk persiapan ibu bisa membawa baju ibu, baju saat
melahirkan, kemudian jangan lupa baju ganti ketika berada di puskesmas ataupun di rumah sakit, dan baju ketika akan pulang kembali ke rumah. Dan berikutnya yaitu sendal, pakaian dalam, pembalut wanita karena itu akan dipakai setelah melahirkan, kemudian gurita atau korset untuk ibu sehabis bersalin. Kemudian untuk persiapan dari bayinya sendiri yaitu popok, baju bayi, selimut, kemudian kaos kaki dan kaos tangan, juga sabun mandi, baik untuk ibu maupun untuk bayi itu sendiri. Persiapan yang tak kalah pentingnya ketika akan menuju rapi persalinan yaitu suami siaga. Nah, saya lihat di sini selama ibu mengontrol kehamilan ibu selalu ditemani oleh suami. Nah, itu tanda-tanda dari suami siaga. Berarti bapak sudah siap untuk menjadi suami yang siaga, juga siap menjadi bapak yang siaga ya. Kemudian setelah melahirkan tentunya ada perubahan fisik dan mental dari ibu itu sendiri, karena semua wanita ketika setelah melahirkan pasti banyak hal-hal yang harus dipikirkan, yang harus dikerjakan setelah melahirkan. Peran seorang wanita itu berubah menjadi peran seorang istri dan peran sebagai ibu. Jadi bapak juga harus mendukung secara fisik maupun mental, secara psikologis juga kepada ibu, agar supaya ibu juga lebih semangat untuk merawat bayi dan keluarga. Sampai di sini adakah yang belum mengerti atau ada yang perlu dipertanyakan? Begini Bu Bidan, sampai di sini kami sudah mengerti. Jika belum kami mengerti, apakah bisa kami menghubungi Bu Bidan? Ya tentulah boleh Bu, kan udah ada nomor kontak saya sama Ibu. Jadi Ibu boleh menghubungi saya kapan saja. Saya siap untuk membantu Ibu dalam menjelaskan kepada Ibu ataupun ada hal-hal lain yang Ibu ingin pertanyakan seputar dengan persalinan. Kalau begitu terima kasih Bu Bidan. Kami mohon pamit ya. Permisi. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Bapak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Bu ya. Demikianlah role play tentang komunikasi, informasi dan edukasi persiapan persalinan bagi ibu dan keluarga. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Thanks for watching.